Alina saat ini terdiam keringat dingin karena di depannya ada petualang yang terkenal akan wajahnya yang tampan serta kemampuannya yang sangat kuat, siapa lagi kalau bukan Jade Scraid, pemimpin party Silver Sword. Yang membuat Alina keringat dingin adalah Jade yang melihatnya pada saat ia membunuh bos dungeon sebelumnya. Alina bertanya-tanya, kenapa Jade datang kemari? Alina yakin bahwa saat itu ia sudah menutupi wajahnya dan dokumen yang ia gunakan juga palsu, jadi tak mungkin ia bisa dilacak. Ketika Alina semakin curiga, datang seorang resepsionis lain yang menghampiri Jade. Ia bertanya apa yang membuat Jade datang kemari. Jika mencari quest, maka ia akan membantunya dengan senang hati. Namun Jade menolak tawaran itu. Jade melihat Alina yang berusaha melarikan diri dan bertanya siapa gadis itu. Resepsionis sebelumnya menjawab bahwa gadis itu bernama Alina Clover. Hal itu membuat Jade ingin berbicara secara pribadi dan membuat resepsionis itu heran. Alina merasa bahwa identitasnya telah terungkap. Ia mencoba dengan tenang melayani Jade. Jade pun menanyakan apakah Alina mengenal seseorang yang masuk ke dungeon Belfra dan membunuh bos dungeon di sana. Alina merasa bahwa Jade tak mengenali dirinya, menjawab dengan tenang kalau ia tidak bisa memberitahu identitas asli orang tersebut dan mencoba mengalihkan dengan berkata ia akan bertanya kepada resepsionis lainnya sembari perlahan meninggalkan Jade. Jade dengan penuh percaya diri berkata kalau ia memiliki indera yang sangat tajam, jadi ia bisa melihat dengan jelas meskipun dalam gelap. Karena itulah Jade mengetahui kalau sosok itu adalah Alina Clover. Alina yang tampak kaget memutar badannya dan menjawab dengan tenang. Namun dalam hatinya ia sangatlah panik karena seseorang mengetahui identitasnya dan kehidupannya akan segera berakhir. Tanpa sadar, ia memutar kembali memori kenangannya selama menjadi resepsionis. Meskipun sebentar, ia merasa sangat senang dengan tenang. Ketika ia akhirnya akan menyerah, ia tiba-tiba dengan tegas tak akan pernah menyerah terhadap kerjaan ini. Jade pun merasa senang karena akhirnya menemukan orang yang ia cari selama ini dan memberikan orb yang ia ambil di dungeon. Alina yang tampak kesal berkata untuk jangan bercanda, tetapi Jade benar-benar serius atas tujuannya. Alina yang penuh amarah berkata kalau teknologi nenek moyang sangatlah superior. Barang semacam ini memiliki ketahanan yang sangat kuat, dan dengan amarah yang memuncak, Alina menghancurkan orb tersebut yang membuat Jade kaget melihatnya. Jade bertanya-tanya mengapa Alina menghancurkan orb tersebut. Namun Alina berkata bahwa ia hanya ingin hidup tenang sebagai resepsionis dan mengancam Jade untuk tidak pernah mengganggunya lagi atau ia akan dihancurkan seperti naga atau orbs barusan. Jade yang melihatnya hanya mengangguk dan sekali lagi Alina tekankan apakah Jade paham, dan Jade hanya bisa terdiam ketakutan. Ketika akhirnya Alina pulang, ia merasa sangat bahagia karena tak lagi lembur. Namun betapa kagetnya ia di jalan pulang, di mana ia bertemu kembali dengan Jade. Jade menyapa Alina, namun Alina merasa kesal dengan kehadiran Jade di sini. Alina bertanya apa yang bisa dibantu, tapi Jade hanya menjawab kalau ia hanya ingin bicara berdua saja. Alina mencoba mengalihkan topik dengan berkata kalau perihal quest harap untuk bertanya ketika di jam kerja saja dan di guild tentunya, dan mencoba melarikan diri. Jade pun berusaha menahan Alina, bahkan menggunakan skill miliknya hanya untuk bisa benar-benar berbicara dengan Alina semata. Alina sampai terheran dengan sikap yang Jade tunjukkan, namun Jade terpaksa melakukan itu yang membuat Alina merasa jijik melihatnya. Padahal Jade benar-benar serius tentang berbicara dua tanpa masuk lain. Jade dengan tatapan serius langsung mengucapkan maksudnya dan berpindah di tempat yang lebih sepi. Ketika mereka berdua, Jade mulai menyampaikan pendapat dan maksudnya ke Alina. Namun tanpa pikir panjang, Alina mengeluarkan senjatanya dan langsung menyerang Jade yang membuat Jade kaget. Jade bertanya-tanya apa yang dilakukan Alina. Alina dengan wajah kesalnya berkata untuk tetap diam. Alina berkata kalau sang resepsionis tidak boleh memiliki pekerjaan lainnya, dan jikalau ketahuan maka ia akan dipecat. Oleh karena itu, ia akan membunuh Jade sekarang juga. Namun Jade berusaha untuk tetap saling berdamai tanpa kekerasan dan bertanya dari mana senjata yang digunakan Alina berasal. Alina menjelaskan kalau itu adalah skill miliknya yang membuat Jade yakin kalau itu adalah skill dewa. Alina bingung dengan maksud ucapan Jade, tapi Jade menjelaskan skill dewa adalah skill yang sangat kuat, bahkan melebihi super skill yang sudah dianggap kuat. Tapi Alina tak peduli akan hal itu karena itu hanyalah muncul di tulisan kuno. Jade semakin kagum ketika mengetahui bagaimana skill itu bekerja, tapi bagi Alina itu tidaklah
penting. Yang penting baginya sekarang adalah untuk menghilangkan bukti, yaitu Jet. Jet dengan putus asa mencoba meyakinkan Alina untuk bergabung ke dalam partinya, karena partinya saat ini sangatlah putus asa, apalagi setelah ditinggalkan Ganzu, sang vanguard mereka. Alina terheran dengan ajakan Jet karena alasan Ganzu yang berbeda dengan apa yang ia dengar. Alina pun mengerti dan menghilangkan senjatanya dan bertanya apa yang diinginkan Jet. Jet dengan lantang berkata kalau ia menginginkan Alina. Alina yang mendengar hal itu dengan wajah lempengnya berkata kalau itu adalah tindakan pelecehan seksual dan bisa melanggar hukum. Jet pun membantah maksudnya. Alina berkata kalau Jet tak perlu seorang resepsionis yang sering lembur dan juga pasti bakal banyak wanita yang mengejar dirinya. Tapi Jet berkata ia tak peduli dengan wanita lain. Sejak saat ia melihat Alina yang mengalahkan Dragon sebelumnya, Jet tak bisa berhenti memikirkan Alina, yang membuat Alina ingin muntah mendengarnya. Sekali lagi, Jet mengajak Alina untuk bergabung ke dalam partinya. Namun, Alina berkata apakah Jet tidak mengerti apa yang dimaksud Alina sama sekali. Tujuan Alina sangatlah jelas, yaitu hidup dengan damai sebagai resepsionis. Dan itulah satu-satunya keinginan Alina, dan berharap jika Jet tidak mengganggunya lagi. Jet pun bertanya kenapa Alina membunuh naga itu sebelumnya, karena itu sangat bertentangan dengan kehidupan damai yang Alina inginkan. Alina menjelaskan yaitu karena ia tak ingin lagi kerja lembur, maka dari itu ia membunuh naga itu dengan maksud menghilangkan masalah utama yang Alina alami. Jet pun terheran dengan jawaban Alina, namun itu membuat Alina semakin marah. Ia mengeluarkan semua kekesalannya yang dibuat naga itu kepada Jet dan membuat Jet ketakutan dan meminta maaf. Bahkan Alina juga memarahi Jet dan para petualang yang sangat tidak berguna dan membuat Alina bekerja tak henti-hentinya. Jet bahkan menggoda Alina dengan berkata jika ia bergabung maka takkan lembur lagi. Namun bagi Alina itu karena petualang tak memiliki jam kerja yang pasti. Baginya saat ini Alina hanya ingin mempertahankan pekerjaannya saat ini dan tak ingin bergantung dengan pekerjaan seperti para petualang yang tak pasti. Karena hal itulah Alina tidak akan bergabung dengan parti milik Jet dan lebih baik mencari orang lain saja. Dan juga Alina memberikan peringatan keras kepada Jet untuk tidak membocorkan soal dirinya atau dia akan mati. Itu membuat Jet ketakutan, namun Jet tidak akan menyerah soal Alina dan cerita pun berlanjut.